Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Sinta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Di mana di sini kita akan membahas materi mengenai gerak lurus. Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Contoh, Rani sedang duduk dalam bus yang sedang bergerak meninggalkan terminal. Nah, ada dua nih ya. Yang pertama, jika terminal ditetapkan sebagai acuan, maka Rani dikatakan bergerak terhadap terminal. Kenapa? Hal ini karena posisi Rani setiap saat berubah terhadap terminal. Yang kedua, jika posisi ditetapkan sebagai acuan, maka jika bus dikatakan sebagai titik acuan, maka Rani dikatakan tidak bergerak terhadap bus. Karena hal ini, posisi Rani setiap saat tidak berubah terhadap bus tadi. Gerak bersifat relatif yang artinya untuk mengatakan suatu benda itu bergerak atau tidak harus menyatakan acuannya. Jika ada pernyataannya sebuah mobil sedang bergerak, maka pernyataan tersebut tidak mempunyai arti dalam fisika. Agar pernyataan tersebut berarti bagaimana? Ya, harus menyebutkan acuannya. Misalnya nih, sebuah mobil sedang bergerak terhadap orang yang diam di tepi jalan. Lalu kita lanjut ke lintasan. Jika titik-titik yang dilalui oleh suatu benda dihubungkan dengan garis, maka terbentuklah suatu lintasan. Lintasan adalah posisi titik-titik yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak. Jadi ketika lintasan itu dikatakan bergerak kalau bendanya memiliki titik posisi. Yang pertama, jika lintasan berbentuk garis lurus, maka benda disebut dengan gerak lurus. Jika lintasan berbentuk parabola, maka benda disebut dengan gerak parabola. Jika lintasannya berbentuk lingkaran, maka gerak benda disebut dengan melingkar. Lalu, ada besaran dalam gerak, ada dua. Yang pertama, besaran skalar dan yang kedua adalah besaran vektor. Besaran skalar memiliki dua, jarak dan kelajuan. Sedangkan besaran vektor dia memiliki posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Kita masuk ke besaran skalar cukup didefinisikan dari besarnya atau nilainya saja dan tak perlu memperhatikan arahnya. Namun, berbalik dengan besaran vektor. Besaran vektor ini dia juga harus memperhatikan arah dari besaran tersebut. Jadi, besaran vektor dia memperhatikan banget arahnya gitu. Arahnya berapa harus diperhatikan. Kalau dia tidak memiliki arah, itu berarti besaran skalar. Kalau dia memiliki arah, itu berarti besaran vektor. Nah, masuk ke kedudukan atau posisi. Kedudukan atau posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan. Posisi P, posisi Q, posisi R, posisi S, dan posisi T. Kita bisa lihat pada tanda panah yang ada sebelah kiri. Di mana di sini posisi P dia berjarak 3. Di sebelah kanan 0, di sebelah kanan O, dia dinyatakan XP sama dengan 3. Sedangkan posisi Q dia berjarak 5 di sebelah kanan O, dia dinyatakan dengan XQ sama dengan 5. Kalau posisi R berjarak 4 di sebelah kiri O, dia dinyatakan XR sama dengan negatif 4. Posisi S berjarak 6 di sebelah kiri O, dia dinyatakan XS sama dengan negatif 6. Kalau posisi T berjarak 8 di sebelah kanan, dinyatakan O sama dengan XT sama dengan 8. Bisa dilihat pada titik acuan, pada titik posisi pada gambar tersebut, titik acuannya. Posisi merupakan besaran vektor. Misalnya nih, sebuah partikel berada pada koordinat kartesian V, X, Y, dan Z. P
vektor posisi partikel tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut pada rumus RP sama dengan XI ditambah YJ ditambah JK. Dengan I, J, dan K ini merupakan besaran satuan searah sumbu X, Y, dan Z tadi. Lalu perpindahan. Apa sih perpindahan? Perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, perpindahan merupakan besaran vektor dan besarnya hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Sedangkan perpindahan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Ngerti ya? Untuk perpindahan satu dimensi sepanjang sumbu X, arah perpindahannya dinyatakan oleh tanda positif. Tanda positif ya, ingat, tanda positif bukan negatif. Perpindahan berarah ke kanan. Kalau dia ke kanan, dia tandanya positif. Dan kalau dia berpindah ke kiri, berarti dia arahnya negatif. Ingat ya, jangan sampai salah. Kalau dia kanan, positif. Kalau dia kiri, negatif. Bisa dilihat pada gambar, itu awalnya pada P dan akhirnya pada Q. Dimana kalau dalam rumusnya, delta X 12 sama dengan X2 dikurang dengan X1. Nah, pada perpindahan suatu benda dari titik 1, X1 ke titik 2, X1, itu delta X 12 sama dengan X2 dikurang X1. Nih, kita lihat nih contoh. Contoh soal nomor 1. Suatu partikel perpindahan dari titik P dengan XP sama dengan positif 3 ke titik P dengan ke titik Q dengan XQ sama dengan positif 5. Perpindahan dari P ke Q adalah, kita bisa melihat delta X PQ sama dengan negatif sama dengan positif 5 dikurang positif 3, hasilnya positif 2. Bisa dihitung, adik-adik bisa hitung sendiri. Contoh soal yang kedua, sebuah partikel bergerak dari posisi titik A, 2, 3, dan 4 menuju posisi titik B, 6, 3, dan 7. Perpindahan dari partikel tersebut dari titik A ke B adalah yang pertama, vektor posisi A dinyatakan RA sama dengan 2I tambah 3J tambah 4K. Posisi B, ingat ya, tadi posisi B ada 6, 3, dan 7. Jadi, RB sama dengan 6I ditambah 3J ditambah 7K. Maka vektor perpindahan partikel tersebut adalah delta R AB sama dengan RB dikurang RA sama dengan X2 dikurang X1 I tambah Y2 dikurang Y1 J tambah J2 dikurang J1K sama dengan, dimana di sini tadi RB adalah 6 dikurang RA. RA tadi I-nya 2 dan kita masuk lagi X2 dikurang X1. Dimana tadi pada J-nya itu X2-nya itu 3 dan X1-nya tadi 3. Pada K kita masukkan itu tadi Y2-nya itu 7 dan Y1-nya itu 4. Ditambah Z2 dikurang Z1, Z2 dikurang Z1 dikali dengan K, itu kan belum ada ya. Kita masukkanlah nih. 6 dikurang 2 sama dengan 4I. Ya kan? 3 dikurang 3 sama dengan 0, ya kan? 0. 7 dikurang 4 sama dengan, jadi J-nya 0, nggak kita masukkan ya, karena nggak ada hasil. Lalu kita masukkan
yang angkanya 7 dikurang 4, 3. Jadi 4I ditambah 3K. Jarak. Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu, sedangkan jarak merupakan besaran skalar sehingga nilainya bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Contoh nih, seorang berjalan sejauh 30 meter ke arah timur dan kemudian berbalik ke arah barat dengan menempuh jarak sejauh 50 meter. Maka perpindahan dan jarak yang ditempuh itu adalah, kita masukkanlah nih rumus perpindahan. Delta 12 sama dengan X2 dikurang X1. X2-nya berapa? Kita masukkanlah 50 meter tadi ya kan. Kita masukkan lagi nih X1-nya berapa? 30. Jadi 50 dikurang 30 berapa? Dapatlah 20 meter. Sedangkan jarak, kita masukkanlah rumus jarak. Jarak itu rumusnya X1 dikurang X2. X1 ditambah X2. Di mana X1-nya itu 30 dan X2-nya 50. Jadi kita masukkanlah 30 tambah 50 sama dengan 80.